Halo pendengar setia podcast kita, kembali lagi nih bersama kita berempat tentunya ya. Jangan bosan-bosan ya pokoknya, oke? Nah, kita mau kenalan lagi aja nih ya, kan katanya tak kenal maka tak sayang. Dimulai dari aku ya, kenalin namaku Kesha. Halo guys, aku Agnes. Kalau aku Satrio guys. Hehehe. Dan aku adalah Michael. Oke, sudah kenal semua nih ya. Ngomong-ngomong kali ini kita mau bahas apa sih guys? Kali ini kita tuh mau bahas tentang setuju nggak sih kalau pola pikir kita menentukan semangat kita? Wih, mantep. Kira-kira kamu setuju nggak, Sat? Ayo, setuju nggak nih? Kalau aku pribadi sih setuju banget dong. Karena kalau pola pikir kita mengatakan aku bisa, pasti kita semangat kok dalam hal apapun, salah satunya belajar. Wis, mantep. Iya loh, mantap. Kalau kita rajin baca buku, pasti juga makin semangat belajarnya. Soalnya dari rajin untuk baca buku itu akan menimbulkan rasa ingin tahu kita. Baca bukunya nggak harus melulu tentang buku pelajaran kok. Kita juga bisa baca buku berupa novel atau buku lain yang di situ ada amanat yang bikin kita semangat lagi. Iya, bener tuh. Aku kemarin baru selesai baca novel yang judulnya Sang Pangeran Pati loh. Wih, seru nih pasti. Kamu dapat apa aja sih dari situ, Nes? Nah, yang aku dapat dari temanya di situ itu tentang kejujuran dan kesetiaan. Terus juga ada tokoh yang namanya Suryo Baskoro. Dia tuh punya watak yang pintar, rajin dan rendah hati. Tapi di sisi lain dia juga punya sifat yang pendendam dan gak mau kalah. Dari novel itu aku langsung menyimpulkan aja. Ono rasa dendam marang sapa wae, awake dhewe kudu duwe sikap andhap asor, welas asih marang wong liya lan aja tau duwe sikap sewena-wena. Wah, keren banget ya. Dari sini aku juga bisa belajar kalau sikap kita sebenarnya juga tergantung sama pola pikir kita loh. Kalau pola pikir kita berpikir ke arah yang positif, pasti sikap positif kita juga akan tercermin. Iya juga ya El, semua tergantung apa yang kita pikirkan. Ngomong-ngomong nih ya, kan aku anak pindah dari Bogor. Nah, aku akhir-akhir ini tuh capek dan kesel banget sama pelajaran yang ada di sekolah. Soalnya aku ketinggalan banyak dan rasanya tuh pengen nyerah aja. Apalagi waktu melajarin biologi tentang jaringan tumbuhan, jaringan hewan, dan juga kimia gitu. Pikiranku udah frustasi banget. Akhirnya kalau aku capek, cuman duduk-duduk di ayunan atau mungkin aku akan berenung di bawah pohon depan rumahku sambil dengerin lagu. Kalau aku jadi kamu mungkin juga frustasi saat tapi kalau kita berpikir enjoy dan mencoba cara belajar yang beda, pasti kamu nggak bakalan ngerasa capek gitu kok saat BTW kan kamu sempat duduk-duduk nih ya di ayunan. Nah aku tuh jadi keinget soal kesetimbangan benda tegar. Jadi itu kesetimbangan itu kan merupakan keadaan sistem atau benda tidak ada gaya atau torsi yang bekerja atau resultannya itu nol. Nah benda tegar sendiri ini didefinisikan sebagai benda yang tidak mengalami perubahan bila diberi gaya luar atau torsi sama dengan nol dan benda dalam keadaan diam gitu. Nah, syarat kesetimbangan untuk benda yang dianggap sebagai partikel adalah resultan gaya atau torsi yang bekerja pada benda tersebut sama dengan nol. Nah, aplikasi kesetimbangan benda tegar dapat diterapkan ya pada ayunan yang diam atau tidak berayun gitu. Wih, mantap nih. Bisa aja sih kamu tiba-tiba keinget materi fisika. Oh iya, kamu kalau lagi capek sukanya di bawah pohon kan? Nah, daripada merenung, kamu bisa juga loh belajar tentang jaringan tumbuhan. Kamu bisa membuat pertanyaan. Misalnya, apa sih yang menyebabkan batang tumbuhan itu bisa panjang? Nah, ternyata di dalam tumbuhannya itu terdapat jaringan meristem yang merupakan sebuah jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi atau pematangan. Menurut asal terbentuknya, yang menyebabkan suatu tumbuhan mengalami perpanjangan pada batang dan akarnya itu ternyata dari meristem primer yang merupakan jaringan muda dari perkembangan sel-sel embrionik. Dan meristem primer ini letaknya ada di ujung akar dan ujung batang, sehingga menyebabkan perpanjangan batang dan akar itu tadi.
Selain jaringan meristem yang ada pada tumbuhan, ternyata jaringan permanen juga ada loh di tumbuhan. Contohnya, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Bener juga ya Nes, seru ternyata. Aku jadi semangat lagi nih buat mempelajarinya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih yang muncul di pikiranku. Pertanyaan apa, Sat? Nah, Agnes tadi kan buat pertanyaan, apa sih yang menyebabkan batang tumbuhan itu bisa panjang? Dan sekarang aku lagi bertanya-tanya nih, apa sih yang menyebabkan tumbuhan itu terus bertambah besar? Jadi yang menyebabkan tumbuhan itu bertambah besar dikarenakan terdapat aktivitas meristem sekunder di dalamnya, yang disebut sebagai pertumbuhan sekunder. Di dalam batang atau akar suatu tumbuhan dikotil itu terdapat yang namanya kambium. Kambium itu merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah ke arah luar. Nah, ketika sel membelah terus-menerus, maka lapisan pun semakin lama semakin bertambah. Penambahan lapisan inilah yang akhirnya menyebabkan batang tumbuhan semakin lama semakin membesar. Oh alah, seperti itu ternyata. Kayaknya aku udah nemuin cara belajar yang baru nih dari sini. Wah, akhirnya. Aku berharap kamu jangan pernah patah semangat ya. Ubah pola pikirmu bahwa kamu bisa dan mau untuk terus mempelajari hal-hal baru sebagai sebuah semangat yang baru. Oh ya, kalau tadi Mikael kan jelasin tentang tumbuhan. Nah, kita semua tahu kan bahwa tumbuhan itu mengalami sebuah fotosintesis. Nah, aku kemarin tuh sempat belajar tentang reaksi endoterm. Nah, reaksi ini tuh merupakan reaksi yang memerlukan energi atau menyerap kalor sehingga terjadilah perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Contoh dari reaksi endoterm yang ada di sekitar kita tuh fotosintesis loh. Kenapa bisa begitu, Kes? Karena pada saat fotosintesis terjadi, sebuah pohon itu memerlukan energi dari sumber nutrisi sampai kebutuhan akan energi sinar matahari. Oh gitu ya. BTW kemarin tuh aku sempat lihat kebun pohon pisang di daerah rumahku. Nah, nggak tahu kenapa aku tiba-tiba cari di internet kerajinan yang memanfaatkan bagian dari pohon pisang itu apa aja ya bentuknya. Terus, kamu nemuin kerajinan yang seperti apa, Sat? Nah, aku lihat di internetnya tuh kebanyakan pada manfaatin pelepah pisangnya. Ada yang menghasilkan sandal, tas, lukisan, sampai neocraft. Kebayang gak sih betapa kerennya? So pasti keren banget dong. Bener nih, keren banget. Dari pelepah pisang yang biasa-biasa aja itu ternyata bisa dijadiin suatu karya yang nilai jualnya tinggi. Haha, iya, dan aku paling tertarik kalau misalnya pelepah pisang yang ada di daerahku itu dimanfaatkan warga sekitar sebagai sebuah lukisan. Selain memanfaatkan sumber daya yang ada, produksi kerajaan ini juga memberikan kemudahan dan ketersediaan dalam bahan bakunya. Hasil dari lukisan pelepah pisang ini bisa dijual dengan harga 2.000 sampai 3 jutaan loh. Bahkan nantinya akan bisa lebih jika lukisannya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam membuatnya. Wah, parah. Keren banget ya. Bener, keren banget. Ternyata tuh sumber daya di lingkungan sekitar kita bisa dijadikan pemenuhan kebutuhan yang baik kalau dikelola dengan baik serta berkelanjutan ya. Iya, tujuan dari ini juga dapat menghindarkan kerusakan lingkungan yang penyebabnya dari eksploitasi sumber daya. Selain itu, dari kita manfaatkan sumber daya sekitar kita dengan membuatnya sebagai kerajinan. Kita sudah termasuk mengimplementasikan tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Oh iya, setelah aku pikir-pikir, ini semua juga mengacu pada AMDAL loh. Nah, AMDAL ini merupakan suatu kajian mengenai dampak dari suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup tentang proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan lingkungan hidup. Oh, seperti itu. Hebat banget. Oh iya guys, selain kita ubah pola pikir kita dalam belajar, kita juga harus ubah pola pikir kita saat pandemi gini loh. Karena kan masih banyak banget nih orang-orang yang takut sama COVID. Nah, dari sini saatnya kita ubah pola pikir kita yang semula memandang keadaan ini menyeramkan menjadi sebuah keadaan yang penuh kebahagiaan dan peluang yang bermanfaat bagi kita.
Wih, mantap bener deh. Kalau aku pikir-pikir, di masa pandemi ini tuh jadi keinget waktu zamannya Renaissance. Kenapa bisa begitu, El? Soalnya di zaman Renaissance sering disebut dengan abad ke-8. Banyak rakyat kecil yang hidup sebagai petani yang menggarap tanah milik bangsawan. Pada saat itu, rakyat tidak punya hak atas tanah dan harus membayar sewa berupa hasil bumi. Sekarang di masa pandemi seperti ini juga bisa kita sebut sebagai masa kegelapan, karena banyak kondisi-kondisi yang mengakibatkan kemiskinan, pengangguran, dan lainnya. Nah, dari sini kita harus belajar untuk menemukan kesadaran bahwa kita tidak boleh terpuruk terus-menerus dan harus mampu menemukan jalan keluarnya dengan cara melihat peluang yang ada. Kita juga harus tetap bersyukur loh, meskipun kita di tengah kondisi kegelapan, namun dampak positif yang kita terima sangatlah berpengaruh. Adanya hal positif yang diterima bumi adalah pulihnya kadar oksigen akibat berkurangnya polusi udara dari kendaraan bermotor. Nah, sejak COVID-19 ini memberikan dampak di berbagai sektor kehidupan manusia, bumi sebagai bagian dari sistem tata surya ini merasakan hal yang terbalik dengan keadaan manusia. Nah, bumi tempat manusia menapakkan kaki ini mengalami kepulihan yang luar biasa. Di antara kepulihan tersebut terlihat pada jumlah emisi CO2 atau polusi udara akibat sumbangan asap transportasi yang mulai berkurang. Nah, kalau kita flashback lagi nih ya ke zaman Renaissance, kebangkitan peradaban modern di Eropa itu memberikan dampak yang positif juga loh, di mana tumbuhnya kebebasan, kemandirian, berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya membawa perubahan yang besar hingga era sekarang. Salah satu contohnya dari bidang seni ada karya yang terkenal dari Leonardo da Vinci, yaitu lukisan Mona Lisa. Tapi, zaman Renaissance ini tidak serta-merta memberikan dampak positif aja guys, tetapi juga ada dampak negatifnya. Lantaran runtuhnya dominasi gereja sehingga melahirkan paham-paham dan pemikiran baru yang berkonotasi buruk serta merendahkan gereja. Sekarang pun juga banyak gereja yang masih dalam perpecahan. Aku jadi teringat tentang sifat gereja yang kudus. Gereja itu kudus karena sumber dari mana gereja itu berasal, ke arah mana yang dituju gereja, dan unsur-unsur ilahi yang ada di dalam gereja. Kekudusan gereja adalah kekudusan Kristus. Gereja menerima kekudusan sebagai anugerah dari Allah dalam Kristus oleh iman. Kekudusan gereja tidak datang dari gereja itu sendiri, tetapi datang dari Allah dan dipersatukan dengan Kristus oleh Roh Kudus. Sama halnya jika kita ingin gereja bersatu, kita harus mempunyai iman yang kuat, karena dengan iman yang kuat, kita akan menerima kuasa Roh Kudus untuk membantu kita dalam upaya mempersatukan gereja. Setuju, Sat. Oh iya guys, tadi kan Kezia sempat bilang nih ya, kalau kita itu harus ubah pola pikir kita di keadaan seperti ini menjadi keadaan yang bermanfaat bagi kita. Nah, kemarin aku baru dapat surat nih dari sahabat aku. Dari surat itu, aku belajar bahwa olahraga merupakan salah satu peluang yang bermanfaat untuk kita di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini kan kita masih banyak beraktivitas di dalam rumah. Nah, dengan berolahraga kita bisa mengubah dan menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Nah, betul banget, Nes. Dari percakapan kita di awal sampai detik ini tuh aku jadi belajar bahwa ternyata pola pikir kita dapat mewujudkan sesuatu yang berkualitas. Misalnya seperti tadi di saat Satrio kurang memahami dalam pelajarannya. Nah, dengan cara merubah pola pikir dalam belajar, kita dapat mewujudkan suatu pendidikan yang berkualitas di masa pandemi ini. Iya, Kes, setuju banget. Jadi, pola pikir itu sebenarnya dapat menentukan apa yang kita kerjakan, guys. Kalau kita dari awal sudah putus asa, malas-malasan gitu, ya pastinya nggak ada perkembangan, ya kan? Sip, betul. Tapi sayangnya kita sekarang udah di penghujung podcast nih. Aku harap teman-teman yang mendengarkan podcast ini dapat termotivasi untuk terus mengubah pola pikir yang tadinya merasa menyerah dan malas banget dengan keadaan menjadi merasa mampu, semangat, dan ingin terus berjuang. Wow, setuju. Oke guys, sekian percakapan kita kali ini ya. Saya Kesia pamit undur diri.
Saya Agnes pamit undur diri. Saya Michael pamit undur diri. Dan saya Satrio juga pamit undur diri. Terima Terima kasih. kasih semua.